Anak-anak yang terkasih, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang pola bilangan. Bagaimana pola bilangan? Ayo kita ikuti pembelajaran pada hari ini. Sukses untuk kita semuanya. Kita akan bersama-sama belajar tentang pola bilangan. Tujuan dari pembelajaran kita adalah mengamati pola pada suatu barisan bilangan atau susunan suatu bilangan. Yang kedua, menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Dalam belajar matematika, kita akan menemui banyak pola. Setiap pola tersebut mempunyai karakteristik rumusnya masing-masing. Pola dapat berupa bentuk geometri atau relasi atau hubungan dalam matematika. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menjumpai masalah yang berkaitan dengan pola. Namun, seringkali kita tidak menyadarinya. Pola-pola tersebut akan kita gunakan dalam menyelesaikan banyak masalah dalam matematika. Kita lihat bahwa dalam menemukan pola bisa menjadi suatu hal yang menantang. Ketika kita ingin menemukan pola suatu data dalam berbagai situasi yang berbeda. Misalkan dalam suatu perumahan ada pola seperti pada gambar ini. Jika kita mencari alamat rumah seseorang dalam suatu perumahan, kita akan melihat pola nomor rumah tersebut. Sisi manakah yang genap dan sisi manakah yang ganjil. Dengan memahami pola nomor rumah tersebut, kita akan dengan mudah menemukan alamat rumah tanpa melihat satu persatu nomor rumah yang ada dalam kompleks perumahan tersebut. Misalkan di sini ada suatu pita dari 0 dan terusnya yang dituliskan dalam pita berwarna merah dan putih. Ujung putus-putus sebelah kanan menandakan pita diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Tentukan warna pita pada bilangan 100 dan 1001. Jadi kita amati di sini polanya. Kalau 0 merah, kalau 1 putih, kalau 2 merah, kalau 3 putih, kalau 4 merah, kalau 5 putih, dan seterusnya. Pola barisan bilangan pada pita berwarna bergantian dari putih ke merah atau dari merah ke putih. Pita merah merupakan bilangan genap, sedangkan pita berwarna putih adalah bilangan ganjil. Sehingga tanpa memperpanjang pun kita bisa mengetahuinya. Karena 100 adalah bilangan genap, maka tentunya warna pitanya adalah merah. Sedangkan 1001 tentu berpita putih, karena termasuk bilangan ganjil. Pada masalah kedua, pada peringatan ulang tahun, toko baju murah memberikan diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 8 sudah ada 8 pembeli.
pada pukul 8 lebih 5 menit bertambah menjadi 16. Pada pukul 8 lebih 10 menit bertambah menjadi 24 pembeli. Jika pola tersebut diteruskan, maka berapa 64 pembeli pada pukul berapa? 64 pembeli akan memasuki toko. Kita lihat dengan bantuan tabel. Pada pukul 8.08, pada pukul 8.05 ada 16, dan terusnya sampai pukul 8.35 ada 64. Kita lihat di sini selalu bertambah dengan 8. Sehingga kita bisa memperkirakan bahwa 64 pembeli akan terpenuhi pada pukul 08.35. Catatannya adalah jika setiap 5 menit ada 8 pembeli yang datang. Masalah yang ketiga, temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Kita lihat penyelesaiannya. Karena ada 3 bilangan genap, 2 tambah 4 tambah 6, 12. Lalu 4 tambah 6 tambah 8, 16. Terus 6 ditambah 8 tambah 10, 24. 8 tambah 10 tambah 12, 30. Dan seterusnya, nanti akan ketemu 18 ditambah 20 ditambah 22 sama dengan 60. Jadi ketiga bilangan genap tersebut adalah 18, 20, dan 22. Ada cara lain, yaitu kita lihat ketika bilangan genap itu selisihnya adalah 2. Jadi kalau misalkan yang pertama adalah N, maka bilangan genap yang kedua adalah N ditambah 2. Bilangan genap yang ketiga adalah N ditambah 4. Ini seperti juga pada bilangan ganjil, selisihnya adalah 2. Maka kalau bilangan pertama N, berarti bilangan kedua adalah N ditambah 2, dan bilangan ketiga adalah N ditambah 4. Sehingga didapat N ditambah N ditambah 2 ditambah N ditambah 4 sama dengan 60. N ditambah N ditambah N itu 3N, 2 tambah 4 itu 6, berarti 3N ditambah 6 sama dengan 60. Maka dengan persamaan linear 3N sama dengan 60 kurangi 6. 3N sama dengan 54. Berarti N sama dengan 54 per 3 sama dengan 18. Ini adalah bilangan pertama. Maka bilangan keduanya adalah 18 ditambah 2, 20. Bilangan ketiganya 18 ditambah 4, 22. Pada masalah keempat, misalkan ada suatu mesin fungsi yang mengolah masukan berupa bilangan. Mesin tersebut menggunakan 4 operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik satu maupun kombinasi beberapa operasi. Berikut luaran yang dihasilkan untuk masukan 1 hingga 5. Kalau 1 luarannya 1, 2 luarannya 9, 3 keluarnya 29, 4 luarannya 67, 5 luarannya 129. Tentukan luaran yang dihasilkan saat dimasukkan bilangan 9. Jika di sini ada 9, maka di sini berapa?
Kita lihat dari tabel di sini, dimasukkan 1, hasilnya 1. Ini kan 1 pangkat 3. Kalau tadi X, ini X pangkat 3 adalah 1. Selisih dengan X pangkat 3 adalah 1 kurangi 1 sama dengan 0. Kalau 2, hasilnya 9. Tapi kalau X pangkat 3 itu 8, selisih hasil dengan X pangkat 3 adalah 2 kurangi 1 sama dengan 1. Jika dimasukkan 3, hasilnya 29, X pangkat 3 itu 27. Lalu X dikurangi 1 sama dengan 2. Jika sini X, hasilnya berapa? Berarti sini X pangkat 3, sini X dikurangi 1. Dengan kata lain, didapat rumus apa? X pangkat 3 ditambah X kurangi 1. Jadi kalau dimasukkan bilangan 9, berarti luarannya adalah 9 kali 9 kali 9 ditambah 9 kurangi 1. 9 pangkat 3 itu 729 ditambah 8 sama dengan 737. Pada masalah kelima, temukan dua suku berikutnya dari pola bilangan 5, 11, 23, 47. Polanya adalah suku kedua adalah 2 kali suku pertama ditambah 1, suku ketiga adalah 2 kali suku kedua ditambah 1, dan seterusnya. Berikut penjabarannya. Suku pertama 5, maka suku kedua 2 kali 5 ditambah 1 sama dengan 11. Suku ketiga 2 kali 11 tambah 1 sama dengan 23. Suku keempat 2 kali 23 ditambah 1 sama dengan 47. Sehingga ketika ini dibuat rumusnya, suku N ditambah 1 sama dengan 2N ditambah 1, di mana N adalah suku berikutnya. Maka ditemukan suku kelima dan suku keenamnya. Berarti suku kelimanya adalah 2 kali 47 tambah 1 sama dengan 95. Suku keenamnya adalah 2 kali 95 ditambah 1 sama dengan 191. Jadi dua suku berikutnya adalah 95 dan 191. Cara yang lain, bahwa selisih suku-suku tersebut secara berurutan adalah 6, 12, 24, dan seterusnya. Sehingga dapat kita lihat ada suatu keteraturan. Selisih suku keempat dengan suku kelima adalah 48. Selisih suku kelima dengan keenam adalah 96. Sehingga dapat menentukan suku kelimanya adalah 47 tambah 48, 95. Dan suku keenamnya adalah 95 ditambah 96 sama dengan 191. Jadi, dua suku berikutnya adalah 95 dan 191. Masalah yang keenam, perhatikan di sini ada kolam bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Tiap-tiap kolam punya bentuk persegi pada area penampung air dan diberi ubin warna biru. Di sekitar kolam dikelilingi oleh pembatas
yang dipasang ubin warna putih. Berapa banyak ubin warna putih? Ketika ubin warna biru sebanyak 10.000 ubin. Di sini kalau birunya 1, yang putih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ubinnya ada 4 yang biru, yang putih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga ubin biru itu 1 kali 1, ubin putih 8. Kolam 2, ubin biru 2, 2, 4, ubin putih 8 ditambah 1 kali 4. Pada kolam ketiga, ubin biru 3 kali 3 sama dengan 9. Ubin putihnya adalah 16 dari 8 ditambah 2 kali 8. Jadi kalau ubinnya 10.000, itu urutan ke 100. Karena akar 10.000 adalah 100. Sehingga banyak ubin putih adalah 8 ditambah 99 kali 4 sama dengan 404. Pada masalah ke-7, tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Kita lihat tabelnya. Kalau 3 pangkat 1 itu 3, angka satuannya 3. 3 pangkat 2 itu 9, angka satuannya 9. 3 pangkat 3 itu 27, angka satuannya 7. 3 pangkat 4 sama dengan 81, angka satuannya adalah 1. 3 pangkat 5, 243, angka satuannya 3. Dan ini akan berulang lagi. 3971, 3971, dan seterusnya. Untuk menentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100, kita tidak perlu mengalihkan bilangan 3 sebanyak 100 kali, namun cukup mengamati pola angka satuannya. Dengan mengamati angka satuan pada bilangan yang lebih kecil, terlihat bahwa pola angka satuannya adalah 3971, bergantian terus menerus, atau polanya ada 4 nih ya, 1, 2, 3, 4. Karena 100 adalah bilangan kelipatan 4, atau 100 dibagi 4, itu sama dengan 25, sisanya 0, maka angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100 adalah 1. Ini sisa 1, sisa 2, sisa 3, sisa 4, atau sisa 0. Maka angka satuannya adalah 1. Masalah ke-8, bilangan Fibonacci. Perhatikan pola bilangan berikut. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Bisakah kalian menentukan 3 bilangan berikutnya? Kita lihat bahwa bilangan Fibonacci, kalau bilangan ketiga diperoleh dari jumlah bilangan kedua dan bilangan pertama. Bilangan keempat diperoleh dari bilangan kedua dan ketiga. Bilangan kelima diperoleh dari bilangan ketiga dan bilangan keempat, dan seterusnya. Sehingga kita dapat menentukan 3 bilangan berikutnya adalah 34, 55, dan 50, dan 89. Kita lihat di sini lagi. 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, 2 tambah 3, 5, maka 5 tambah 3, 8, 5 tambah 8, 13,
8 tambah 13, 21. 13 tambah 21, 34. 21 ditambah 34, 55, dan seterusnya. Kita lihat untuk beberapa pengayaan. Dua suku berikutnya dari barisan negatif 12, negatif 10, negatif 6, 0, dan 8, dan seterusnya. Kita lihat ke sini dari 12 ke negatif 10 itu tambah 2, lalu di situ tambah 4, tambah 6, tambah 8, selalu selisihnya 2, 2, 4, 6, 8, maka ini ke sini tambah 10. Dari sini ke sini tambah 12. Sehingga suku berikutnya adalah 8 tambah 10, 18. 18 tambah 12 adalah 30. Contoh yang kedua, jika susunan bilangan 60, 52, 45, 39, 34, 32, 30, 27 merupakan pola bilangan, tentukan bilangan yang dihilangkan. Kita lihat dari 60 ke 52 kurangi 8, lalu kurangi 7, kurangi 6, kurangi 5, kurangi 2, kurangi 2, ini kurangi 3. Harusnya dari sini ke sini kurangi 4. 34 kurangi 4 itu adalah 30. Maka yang harus dihilangkan adalah 32. Contoh yang ketiga, ketikkan dua pola barisan bilangan berikut. Pola 1 itu 7, 11, 15, 19, 23, 27. Selalu bertambah 4. Pola yang kedua 1, 10, 19, 28, 37, 46. Selalu bertambah dengan 9. Bilangan 19 muncul pertama pada kedua pola bilangan tersebut. Tentukan bilangan berikutnya yang muncul sama pada kedua pola bilangan tersebut. Kita lihat pola 1 selalu bertambah 4, sehingga 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59. Pola kedua selalu bertambah 9, sehingga 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, dan terusnya. Kita amati ini dengan ini sama, lalu ini dengan ini sama. Jadi bilangan berikutnya yang muncul sama pada kedua pola bilangan adalah 55. Contoh yang keempat, jika angka pada bilangan 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4 diteruskan dengan pola yang sama, tentukan angka ke-200. Berulang, ini 1, 3, 3, 4, 6, 4 ini selalu berulang. Maka dapat dikatakan berpola 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka karena yang ditanyakan adalah pola bilangan ke-200, maka 200 dibagi 6, 33 sisa 2. Karena sisa 2, maka dari sini 1, 2. Maka bilangan ke-200 adalah bilangan kedua, yaitu 3. Jika sisanya 0, maka angka ke-6. Jika sisanya 0, maka angka yang ke-6 yaitu 4. Tapi di sini sisanya adalah 2, maka
1, 2, yaitu 3. Contoh yang kelima, suatu bilangan disajikan sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Ini 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, dan seterusnya. Tentukan bilangan ke-30, banyaknya bilangan 4 yang muncul sampai bilangan ke-50. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 itu ada 5 bilangan. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ada 10 bilangan. Kalau 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5 ada 15 bilangan. Kalau ini berarti nanti ada 20 bilangan. Bilangan ke-30 adalah 5. Di sini aja, 5 tambah 10 tambah 15 adalah 30. Berarti ini bilangan ke-30. Banyak bilangan 4 yang muncul sampai bilangan ke-50. 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 adalah 50 bilangan. Maka banyaknya 4 di sini ada 1, ini ada 2, ada 3, ada 4. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10 buah. Contoh yang ke-6, diketahui pola bilangan 1, 3, 6, P, 15, Q, 28. Dari pola bilangan tersebut, tentukan nilai P dan Q bilangan ke-10. Kita lihat, selalu bertambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9, tambah 10, tambah 11. Jadi selalu bertambah bilang asli mulai dari 2. Maka nilai P-nya 6 tambah 4, 10. Q-nya berarti 15 ditambah 6, 21. Kalau kita teruskan, maka 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, tambah 8, 3, 6, tambah 9, 4, 5, tambah 10, 55. Dan bilangan yang ke-10 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adalah 55. Anak-anak, setelah kita belajar tentang pola bilangan, ada beberapa tugas yang kalian harus kerjakan. Dan soal 1, ada soal 2, ada soal 3, ada soal 4, dan ada soal 5. Silakan nanti dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan rapi. Selamat belajar. Semoga kalian sukses selalu. Tuhan memberkati.